Waalaikumsalam. Hadirin yang dirahmati Allah, siapa di sini yang punya smartphone? Ayah, Punya semua kan? punya dong. Yang suka main TikTok, Instagram atau YouTube? Ayah, Pasti pada suka semua kan? Di zaman sekarang, dunia terasa seperti ada di dalam genggaman kita. Mau tahu kabar dunia, tinggal scroll. Mau belajar, tinggal klik. Tapi hati-hati ya teman-teman, media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Kalau dipakai buat potong rumput sih bisa bermanfaat, tapi kalau dipakai sembarangan bisa melukai orang lain dan bisa melukai diri sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Ibrahim akan menyampaikan tausiah singkat saya yang berjudul Etika Bermedia Sosial Menurut Islam. Hadirin yang dicintai Allah, bagaimana sih cara menjadi muslim yang keren di media sosial tapi tetap berada di jalur agama? Islam yang indah ini sudah mengatur segalanya, termasuk cara kita mengetik dan membagikan konten. Ada 3 etika utama yang harus kita ketahui dalam bermedia sosial. Yang pertama, tabayun. Kalau kita mendapat berita atau video yang heboh, jangan langsung di-share, cek dulu kebenarannya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita bohong. Ingat, bukan hanya mulutmu harimaumu, tapi zaman sekarang jempolmu juga harimaumu. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menjaga lisan dan tulisan. Di media sosial, netizen sering nih berkomentar buruk, ada yang suka membuli, memberi julukan buruk, bahkan sampai menfitnah. Padahal ketika kita di kolom komentar itu mencerminkan keimanan kita loh. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti kalau kita tidak bisa menulis komentar yang baik, lebih baik jempolnya diam. Yang ketiga teman-teman, tahan. Yang ketiga, menebar kebaikan. Sebagai muslim yang baik dan berakhlak mulia, gunakanlah akun media sosial kita sebagai ladang pahala. Kita bisa share hafalan surat pendek atau jadwal puasa sunnah. Jangan sampai kita mengunggah sesuatu yang mengumbar aib orang lain atau pamer kekayaan. Karena setiap tombol like, komen, dan share yang kita tekan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadirin wal hadirat, coba kita bayangkan kalau kita membagikan satu berita bohong, lalu dibagikan lagi oleh 100 orang, lalu dilihat oleh ribuan orang. Bayangkan berapa banyak dosa jariah yang akan mengalir ke kita. Aku zubillah ini tetapi sebaliknya, kalau kita membagikan satu ayat Al-Quran lalu dibaca dan diamalkan oleh orang lain, pahala jariah akan terus mengalir ke kita meskipun kita sudah meninggal. Ayo, pilih mana, dosa jariah atau pahala jariah? pahala jariah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan menambah ilmu. Jadilah generasi muda Islami yang cerdas digital, cerdik dalam mengetik, saling sebelum sharing. Ya. Pergi ke pasar membeli buku. Jangan lupa membeli kelapa. Teman-teman medsos sopan santun jangan dilupa. Roti manis dicampur serikaya. Cukup sekian tausiah dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di mana Ibrahim